Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Irwansyah dengan NIM 5233244. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan tata boga. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya, yaitu membahas tentang isi buku dari bab 1 hingga bab 7. Oke, lanjut saja kita masuk ke bab 1. Yang pertama, membahas ilmu sosial budaya dasar, yaitu bidang kajian yang mempelajari hubungan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Di dalamnya dijelaskan visi dan misi pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar memiliki pemahaman luas mengenai keberagaman sosial dan budaya. Tujuan pembelajaran ilmu ini juga berkaitan dengan pendidikan umum, yaitu pendidikan yang tidak hanya fokus pada keahlian teknis, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis dan humanis. Selain itu, bab ini menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner, yaitu berkaitan antar berbagai ilmu untuk memahami realitas sosial secara menyeluruh. Kemudian masuk ke bab 2. Bab 2 ini membahas konsep manusia dan kebudayaan, dimulai dari pengertian kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Bab ini menjelaskan berbagai model kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat serta persoalan-persoalan kebudayaan yang muncul akibat perbedaan nilai, perubahan zaman, atau konflik sosial. Di era modern, muncul istilah kebudayaan digitalitas, yaitu kebudayaan yang terbentuk dari penggunaan teknologi digital yang mengubah cara berkomunikasi, berpikir, dan berinteraksi antar manusia. Kemudian bab 3 membahas manusia dan peradaban, yaitu perkembangan sejarah kehidupan manusia dari masa tradisional hingga modern. Peradaban dibentuk oleh kemampuan manusia mengelola sumber daya, termasuk energi. Oleh karena itu, bab ini menekankan hubungan kuat antara energi dan kemajuan peradaban, misalnya revolusi industri yang lahir karena penemuan mesin uap, listrik, dan teknologi baru yang mempercepat perubahan sosial serta pola hidup manusia. Kemudian bab 4 menjelaskan manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Di sini dijelaskan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan masyarakat sebagai wadah interaksi. Bab ini juga membahas keragaman masyarakat Indonesia, baik dari aspek budaya, sosial, maupun struktur sosial, serta proses transformasi sosial yang terjadi karena modernisasi, pendidikan, dan teknologi. Urbanisasi dan tumbuhnya urbanisme dibahas sebagai fenomena perpindahan penduduk ke kota dan perubahan gaya hidup. Selain itu, bab ini memperkenalkan konsep cyber society, yaitu masyarakat digital yang terbentuk dari perkembangan internet dan teknologi yang mempengaruhi bentuk interaksi sosial. Kemudian yang kelima membahas manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik dan penting dalam masyarakat yang kemudian menjadi dasar terbentuknya moral sebagai pedoman perilaku. Moral inilah yang melandasi hukum, yaitu aturan formal yang mengatur kehidupan sosial. Bab ini menegaskan bahwa keteraturan sosial hanya dapat tercapai jika nilai moral dan hukum berjalan selaras dan dihormati oleh masyarakat. Kemudian untuk bab ke-6 membahas definisi operasional dan relasi konsep, yaitu bagaimana suatu istilah ilmiah harus dijelaskan secara jelas agar dapat diteliti dan dipahami dengan baik. Bab ini juga hukum dalam kajian sosial budaya serta membahas dimensi keberagaman dan isu kesetaraan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, gender, ekonomi, budaya. Analisis ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Kemudian yang terakhir, bab 7 membahas hubungan manusia dengan sains, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan atau sains dijelaskan sebagai alat manusia untuk memahami dunia dan memecahkan masalah. Perkembangan sains menghasilkan teknologi yang mengubah cara hidup manusia dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Seni turut dibahas sebagai ekspresi kreatif manusia yang memiliki nilai estetika atau intraestetika, sehingga menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan identitas budaya. Terima kasih.